Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Fada Ibnu Farah. Di sini di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik materi dari representasi pengetahuan secara visual. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai perspektif historis. Nah, terdapat 3 era historis dalam sejarah perumpamaan mental. Jadi kemarin kan kelompok 2 itu udah menjelaskan tentang mental imagery secara detail. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya. Nah, untuk yang pertama adalah era filosofis. Jadi ini tuh terdapat tokohnya yaitu filsuf Yunani Aristoteles dan Plato, dan juga filsuf empirik Inggris John Locke, George Berkeley, David Hume, David Hartley. Jadi mohon maaf kalau misalnya pengejaannya salah. Nah, jadi di era filosofis ini tuh mengatakan bahwa bayangan-bayangan mental dipandang sebagai bahan baku utama dalam pembentukan pikiran dan terkadang dipercayai sebagai elemen-elemen pemikiran. Jadi yang dimaksud di sini adalah mental imagery-nya itu adalah bahan baku utama dalam pembentukan pemikiran. Misalnya nih, Anda disuruh membayangkan mengenai bunga mawar merah. Nah, dalam pemikiran Anda terdapat gambaran mengenai bunga mawar merah. Nah, itu yang penggambaran yang ada di dalam pikiran itulah mengenai bunga mawar merah itu yang dianggap sebagai pembentuk pikiran dari era filosofi. Nah, jadi yang kedua itu adalah era pengukuran. Tokohnya itu ilmuwan Inggris Sir Francis Galton. Jadi si Galton ini melakukan pengujian imagery dengan memberikan kuesioner terhadap 100 responden. Nah, responden yang 50 itu adalah rekan-rekan ilmuwannya dan 50-nya adalah masyarakat umum. Nah, Galton itu meminta responden untuk mengingat hal-hal yang dia alami atau hal-hal yang dia lihat. Dari hasil penelitian, 50 responden yang rekan-rekan ilmuwannya itu menolak bahwa tidak ada mental imagery, sedangkan 50 masyarakat awam itu yang melakukan hal itu menyatakan bahwa gambaran yang mereka lihat itu sama jernihnya dengan pengalaman perseptual yang sesungguhnya. Jadi misalnya dia melihat kereta nih, nah itu tuh sama dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan di dalam pikirannya. Nah, dari penelitian Galton mengenai pengujian imagery tadi akhirnya menarik minat peneliti-peneliti lain. Contohnya adalah Kitchener dan Bates. Jadi pada tahun 1909 mereka itu meminta partisipan untuk menilai kemampuan mereka dalam memvisualkan suatu objek, misalnya apel, wajah, atau benda-benda lain. Nah, jadi itu si respondennya itu diminta untuk memvisualkan benda, misalnya nih memvisualkan bola. Nah, bola itu seperti apa, bundar, dan deskripsi-deskripsi lainnya gitu. Nah, namun pengujian imagery ini tuh mengalami fase redup. Jadi karena berkembangnya behaviorism, di mana menurut peneliti behaviorism, mental imagery itu dipandang sebagai hal yang tabu. Lalu pada tahun 1960-an itu kan yang sebelumnya pengujian imagery redup akhirnya eksis kembali nih pada tahun ini, tapi dibagi menjadi 2 kubu. Kubu yang pertama itu berkaitan dengan asesmen imagery secara kualitatif dan penggunaan imagery sebagai terapeutik. Tokohnya itu adalah Seyhan. Nah, yang kedua, kubu yang kedua itu asesmen imagery tapi lebih ke teoretiknya. Tokohnya itu adalah Bugelski dan Taivio. Nah, jadi kan tadi terdapat 2 perbedaan pendapat mengenai imagery. Lalu itu si Shepard menggabungkan 2 konsep tersebut dengan melakukan pendekatan kontemporer terhadap imagery yang melibatkan penggabungan konsep dalam model kognitif yang di dalamnya memuat representasi pengetahuan sebagai elemen sentral. Jadi representasi pengetahuan di sini itu sebagai elemen yang utama. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori-teori representasi pengetahuan secara visual. Jadi terdapat beberapa argumen mengenai representasi pengetahuan secara visual. Untuk yang pertama itu argumennya mendukung konsep visual yang menyatakan bahwa perumpamaan mental melibatkan representasi-representasi yang sama seperti yang digunakan
menggunakan penglihatan. Jadi yang di sini yang dimaksud itu seperti dalam proses penginderaan itu sama. Nah, argumen yang kedua itu wujud gambar melibatkan pengetahuan yang diekspresikan dalam bentuk representasi pengetahuan secara proporsional dan asosiatif. Nah, terdapat juga teori-teori terkini mengenai perumpamaan mental yang berfokus pada 3 hipotesis sentral. Nah, untuk hipotesis yang pertama yaitu hipotesis penyandian ganda dual coding hypothesis. Nah, hipotesis ini itu menyatakan bahwa terdapat 2 sistem penyandian atau 2 cara informasi direpresentasikan dalam memori, yaitu proses imagery nonverbal atau khayalan dan proses simbolik verbal. Tokohnya itu adalah Pavlik. Jadi contohnya itu misalnya orang itu diminta untuk menggambarkan yang simbolik verbal ya, itu tuh menggambarkan kebajikan, perbuatan. Nah, itu kan hal-hal yang verbal ya, yang susah untuk digambarkan. Nah, sedangkan kalau proses imagery nonverbal itu tuh seperti menggambarkan objek. Kayak responden diminta untuk menggambarkan, merepresentasikan apel, gajah, jerapah. Nah, itu kan mereka akan lebih mudah daripada yang simbolik secara verbal. Nah, penelitian ini kan dilakukan oleh Pavlik. Nah, si Pavlik ini itu menggunakan paradigma pembelajaran asosiasi berpasangan. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis proporsional konseptual. Nah, gagasannya itu adalah informasi visual dan verbal direpresentasikan dalam bentuk proporsi-proporsi abstrak mengenai objek-objek beserta hubungan-hubungannya. Nah, ini itu dilakukan oleh penelitiannya itu dilakukan oleh Anderson dan Bauer. Jadi si Anderson dan Bauer ini menyatakan bahwa menyimpan interpretasi itu dalam bentuk peristiwa-peristiwa, jadi nggak cuma citra gambaran aja. Kalau misalnya yang sebelumnya itu kan kayak ya lebih ke citra aja, kayak apel seperti apa, nah gambarannya visualnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi kalau si Anderson dan Bauer ini tuh lebih detail informasinya, bahwa nggak cuma dari citra atau gambaran itu saja, tapi lebih detail daripada itu informasi yang masuk ke dalam memori. Nah, tapi si Anderson dan Bauer ini nggak menyangkal juga kalau misalnya stimulus atau informasi yang abstrak itu akan lebih sulit untuk direpresentasikan ketimbang informasi yang konkret. Tapi konsep konkretnya itu disandikan dalam sebuah set yang berisi bermacam-macam predikat yang mengikat. Jadi kayak lebih detail aja gitu loh informasinya gitu. Nah, hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis ekuivalensi fungsional. Jadi si Shepard, tokohnya itu adalah Shepard, dia melakukan penelitian mengenai rotasi mental. Jadi partisipan itu diminta untuk menilai dari gambar yang saya tunjukkan, gambar A sama gambar B itu tuh mirip atau enggak, adalah objek yang sama atau enggak, seperti itu. Jadi kalau dari penelitian itu dihasilkan stimulus yang dirotasi itu dalam derajat yang kecil hanya akan menimbulkan waktu respon yang singkat, sedangkan stimulus yang dirotasi dalam derajat yang besar maka akan menimbulkan waktu respon yang besar. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi jika gambar A itu si stimulusnya ini di dalam gambar B itu, di dalam gambar B dia diputar sebanyak 90 derajat misalnya. Nah, itu dia itu akan lebih lama memproses ketimbang dia sedikit melakukan rotasi gitu loh. Jadi waktunya itu akan lebih cepat ketika rotasinya itu sedikit, sedangkan waktunya akan lebih lama dari respondennya itu ketika si rotasinya itu dilakukan sangat besar, misalnya 90 derajat atau 75 derajat seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Winasa Fitri. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai dukungan neuroscience kognitif terkait tentang visualisasi. Jadi kita akan membahas tentang penelitian-penelitian yang mendukung tentang teori kita, yaitu visualisasi. Jadi yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh George Paulus ya teman-teman. Jadi George Paulus ini itu melakukan penelitian di mana partisipannya adalah kera yang berspesies rhesus, teman-teman. Jadi kera itu tuh dilatih untuk mengarahkan sebuah gagang ke arah sumber cahaya yang sudah ditentukan oleh penelitinya. Nah, seperti yang sudah kita lihat ini kan, di samping saya ini tuh ada kayak lingkaran hitam. Nah, lingkaran hitam itu di tengahnya ada warna putih. Nah, yang putih ini itu perumpamaannya kayak cahaya gitu loh. Cahaya itu bakal ada di beberapa titik tertentu sehingga nanti si kera itu jadi sibuk tuh mengarahkan gagangnya ke arah cahaya yang sudah ditentukan oleh peneliti itu. Nah, selagi si keranya itu sibuk untuk mengarahkan gagangnya itu tuh si penelitinya ini baru melakukan penelitian menggunakan alat yang namanya EEG atau disebut elektroencephalogram. Nah, di mana elektroencephalogram ini bertugas untuk meneliti waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan stimulus tadi. Nah, stimulus tadi itu adalah kan cahaya itu tadi. Nah, EEG ini berbentuk kabel ya teman-teman, kayak elektroda yang ditempelkan oleh peneliti ke kepalanya si kera itu. Kemudian nanti kabel-kabel itu mengarah ke komputer. Nah, komputer ini menggambarkan hasil berupa grafik-grafik gitu teman-teman. Nah, grafik ini semakin tinggi grafiknya, itu akan menggambarkan bahwa ada yang namanya rotasi mental yang ada di otaknya si kera ini berdasarkan aktivitas elektrik yang terjadi pada otaknya itu. Nah, jadi peneliti menemukan sel-sel yang memberikan respon sesuai dengan pola-pola yang berkaitan dengan arah sumber cahaya itu. Itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ya ke Shepard dan rekan-rekannya. Jadi si Shepard dan rekan-rekannya ini itu lanjut aja ya, kita bilang Shepard aja biar lebih ringkas aja. Kemudian si Shepard ini melakukan penelitian di mana partisipannya itu diminta untuk mengamati misalnya huruf F misalnya teman-teman. Nah, huruf F ini itu akan dimasukkan ke dua kotak ini. Jadi antara persepsi dan juga imagery. Nah, persepsi ini itu sengaja banget ditaruh setengah bentuk huruf F supaya lebih supaya lebih gampang gitu buat partisipannya untuk sebelah sini nih bisa ada gambar huruf F di situ karena ada stimulusnya gitu teman-teman. Ada stimulusnya supaya nanti tinggal ditambahin ya kakinya huruf F di situ, tinggal dua kotak di bawahnya jadi jadilah huruf F. Kemudian di situ ada yang imagery ya. Nah, imagery ini pure banget, gak ada stimulusnya sehingga si peneliti ini si partisipannya ini itu harus mencari pola yang bisa menggambarkan ada huruf F di situ. Jadi gimana sih caranya supaya ada huruf F di situ teman-teman? Gak kayak persepsi tadi. Itu ada stimulusnya gitu, setengah huruf F udah ada di situ. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman nanya ada X di situ, nah ada tanda X atau mark, itu sengaja banget ditaruh sama penelitinya supaya nanti apakah huruf F itu bisa ada di dalam F atau mungkin di luar huruf itu gitu. Jadi ternyata berdasarkan hasil pemindaian dari PET itu menunjukkan dengan jelas bahwa adanya aktivitas yang lebih besar gitu di korteks visualnya partisipannya selama imagery daripada persepsi. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau stimulusnya itu ada di persepsi itu. Di persepsi itu ada kayak stimulusnya itu supaya dia lebih cepat gitu tahu, F ada sebelah situ. Bisa huruf F ada di situ. Sedangkan imagery itu nggak ada sama sekali stimulusnya sehingga menghubungkan pola-pola yang signifikan untuk menjadikan huruf F loh sebelah sini bisa.
gitu. Sehingga muncullah konsep di mana kita mempelajari sebelumnya, yaitu bottom up dan top down. Teman-teman pasti nggak asing kan yang namanya bottom up sama top down. Jadi bottom up itu adalah, saya ingetin lagi ya, kalau misalkan bottom up itu kita mengingat sesuatu berdasarkan ciri spesifik yang ada di objek tersebut. Misalnya nih, kayak teman-teman ngedengar musik, kayak nggak asing ya, suara cewek. Oh iya, ini Raisa kan? Bener. Karena kalian udah pernah tahu, udah pernah lihat kalau sebelumnya itu, oh si ini yang nyanyi gitu, lagunya yang ini gitu. Kemudian yang top down misalnya nih, dia menghubungkan pola-pola yang sehubungan gitu, maksudnya yang signifikan gitu, supaya bisa melihat ini, supaya bisa mengingat objek tersebut. Jadi misalnya kayak kalian diliatin lengan yang kecil, pipi yang tembam, kalian pasti sadar kok itu adalah bayi gitu loh teman-teman. Kemudian kita lanjut ya ke penelitian yang dilakukan oleh Coslin, Pomerantz, dan kawan-kawannya. Jadi mereka ini tuh gini teman-teman, jadi mereka ini tuh melakukan penelitian sebanyak 3 jenis. Jadi yang pertama adalah pemindaian ukuran, perbandingan ukuran, dan juga kontrol terhadap ukuran. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah pemindaian ukuran. Jadi si eksperimennya ini nih, itu menugaskan partisipannya untuk menghafal sebuah set berisi gambar. Jadi disuruh inget tuh, di gambar, ada gambar di situ, ada kapal, di situ ada haluannya, ada tingkapnya. Tingkap itu adalah jendela-jendelanya itu loh teman-teman. Dan buritan, maksudnya baling-balingnya. Jadi partisipannya ini diminta untuk gimana sih caranya supaya bisa mengingat keseluruhan bentuk kapal tersebut. Jadi partisipannya ini lebih mengingat ke bagian haluan dan juga tingkap kapal daripada buritannya itu. Kenapa? Karena buritan itu jarang banget dilihat, karena dia ketutupan sama air kan, kalau misalkan dia berlayar gitu kapalnya. Kecuali kalau kapalnya belum siap untuk berlayar, jadi tinggal ditaruh ke air gitu kan. Sebelum ditaruh ke air baru kelihatan tuh si baling-balingnya ini. Nah ini nih jarang banget dilihat sama orang kalau kapal itu ada baling-balingnya gitu. Dan partisipannya itu lebih fokus ke haluan sama tingkapnya karena lah udah sering banget dilihat gitu loh teman-teman. Jadi hasil dari penelitiannya si Coslin ini, balik lagi, partisipannya lebih lama mengenal karakteristik yang melibatkan pemindaian terhadap jarak. Jadi jaraknya si haluan sama tingkapnya ini kan dekat. Jadinya dia udah melihat 2 gambar itu tadi, haluan dan tingkap, itu udah menjadi gambar keseluruhan dari kapal tersebut, teman-teman. Gitu. Next, di sini ada perbandingan ukuran. Nah, kalian sadar nggak sih di situ ada tikus? Kalian pasti ngelihat yang pertama adalah gajah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena objek yang berukuran kecil itu sukar banget dilihat, guys. Karena terlalu kecil, jadi mata kita tuh nggak bisa zoom in dan zoom out. Kalau misalnya gambar itu kecil, itu pasti kita bakal kayak gini kan, memicikan mata. Oh ini ya tikus ya, ada kumisnya nggak sih itu? Nah kayak gitu. Kalau misalkan gajah nih, oh belalainya tuh panjang, ekornya kelihatan, kakinya, terus dan lain sebagainya gitu. Kita lebih jelas gitu ngelihat gajah daripada si tikus itu tadi gitu loh. Jadi ini konsep ini dinamakan kelayakan atau appropriateness. Sorry, kayak gimana sih bacaannya? Appropriateness. Ya, seperti itu ya teman-teman. Appropriateness. Correct me if I'm wrong. Jadi kita balik lagi ya ke objek yang berukuran kecil itu lebih sukar untuk dilihat. Jadi bukan berarti gajah itu lebih gede daripada tikus. Jadi maksudnya kalau misalkan nih gajahnya kecil banget, sengaja dikecilin banget gambarnya, sedangkan tikus lebih gede. Jadi kita jadi fokus, oh tikus ini bisa kita lihat lebih besar kan, soalnya kan gambarnya itu sengaja banget dibuat besar. Jadi kita bisa lihat lengannya,
ekornya, bulunya sampai itu kita bisa lihat karena ukuran itu tadi. Kemudian ada kontrol terhadap ukuran. Nah, di sini teman-teman ada kotak-kotak, ada yang warna coklat, pink, hijau, dan warna kuning. Nah, semakin ke samping, kotak itu kan makin kecil. Nah, ukurannya itu adalah 4 kali lebih kecil daripada kotak sebelumnya. Bisa diukur ya, kalau misalkan kotaknya ini 4 kali lebih kecil. Kenapa? Dengan tujuan untuk para partisipannya ini disuruh untuk membayangkan di dalamnya itu ada hewan. Bayangin, di dalam kotak ini tuh ada hewan. Ada kucing. Oke, bisa dibayangin ya, ada kucing. Di kotak warna pink misalnya. Itu tuh dia ngebayangin kalau, oh masih bisa nih, ada gambar kucing tuh yang sesuai sama ukuran dari kotak itu tadi. Kemudian, kucing itu punya mata warnanya biru. Ujung ekornya itu warnanya putih. Lengannya putih, tangannya keangkat. Apakah bisa dibayangkan? Bisa. Kemudian semakin kecil di kotak yang satunya, bisa gambar kodok nggak? Atau mungkin dan lain sebagainya. Ternyata berdasarkan hasil dari penelitian si Koslin yang kontrol terhadap ukuran, partisipan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menentukan karakteristik hewan dalam kotak yang kecil daripada kotak yang besar. Seperti yang pada perbandingan ukuran tadi ya, tapi ini lebih spesifik lagi ruangnya daripada ukuran dari si objek itu tadi. Sekarang kita fokus ke ruangnya gitu. Ya, begitulah penelitian yang dilakukan oleh Koslin, Pomerantz, dan kawan-kawannya. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya ini bukan penelitian ya teman-teman, tapi observasi terkait tentang isu yang berdasarkan representasi spasial. Representasi spasial adalah kemampuan untuk merepresentasikan secara kognitif terhadap gambaran-gambaran mental, teman-teman. Nah, gambaran-gambaran mental ini adalah imagery. Jadi si Luria dan Farah ini tuh melakukan suatu observasi yang dimana partisipannya adalah seorang pendeta berinisial LH. Usianya pada saat penelitian itu udah 36 tahun ya, 36 tahun. Yang pada saat usia 18 tahun punya riwayat mengalami kecelakaan mobil. Nah, berdasarkan CT scan, itu teman-teman udah tahu kan CT scan itu kayak gimana. Jadi CT scan itu tuh menggunakan sinar X-ray. Jadi pasiennya itu disuruh baring di alat yang kayak donat gitu loh. Tidur, terus nanti bagian otaknya itu bakal dikasih sinar X-ray, terus nanti disambungkan ke komputer, di mana komputer tersebut itu menggambarkan gimana sih otak yang rusak itu yang mana sih gitu loh. Ternyata pada saat hasil pemindaian CT scan itu, cedera otaknya itu ada pada bagian region oksipital dan temporal, teman-teman. Temporal dan oksipital. Ingat kan oksipital tuh di mana? Di belakang ya, teman-teman. Di belakang, dan temporal tuh yang samping. Jadi oksipital itu tuh menerima informasi visual dari retina kita. Jadi apa yang kita lihat atau mungkin apa yang kita tangkap dari mata kita itu nanti akan diolah informasinya di lobus oksipital kita, teman-teman. Dimana nanti lobus oksipital ini akan mengirimkan informasi tersebut ke bagian-bagian yang relevan. Misalnya nih, kayak ada bola datang mau ke kita, tiba-tiba bola ini mau ke mata kita nih, selamatkan sama tangan kita. Nah, tangan kita ini tuh dengan refleks melindungi mata kita akhirnya kan. Itu kenapa kinerja dari oksipital itu. Kemudian temporal, teman-teman, itu samping. Jadi dia memproses informasi yang ada di auditory. Dari telinga misalnya. Pokoknya suara-suara, tingkat bicara, dan pengenalan wajah. Jadi si LH ini tuh sudah gak bisa lagi. Udah susah banget ngenalin wajah istri sama anaknya jika dia ada di kerumunan orang. Di kerumunan yang banyak.
Kecuali kalau misalnya dia pakai baju yang mencolok banget teman-teman. Mencolok, istrinya pakai baju yang mencolok, anak-anaknya pakai baju yang mencolok, dan bila perlu nih pakai name tag istrinya LH gitu loh. Sorry, I'm just kidding. Kemudian kita lanjut ya ke gambar. Nah, gambar ini nih A sama B. Nah, gambar A ini adalah gambar yang diminta si LH ini untuk merepresentasikannya gitu. Di situ ada kantong teh, cincin, dan juga pena. Nah, kemudian yang B itu adalah hasil tangkapan atau mungkin representasi spasial yang didapati oleh si LH itu tadi. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, kalau apa sih, kantong tehnya itu udah nggak simetris lagi, bengkok-bengkok dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa lihat gimana pengaruh cedera otak pada bagian oksipital dan temporal, di mana itu sangat mengganggu banget kinerja dari mata kita teman-teman gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Mursafitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peta kognitif. Nah, dalam eksperimen dari Thorndike dan Hayes-Roth 1982 menghasilkan kesimpulan bahwa manusia itu menggunakan dua jenis pengetahuan spesial. Yang pertama, ada pengetahuan rute atau route knowledge. Pengetahuan ini berhubungan dengan jalur-jalur spesifik yang digunakan manusia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya, jika ada mahasiswa baru bertanya kepada Anda di mana letak perpustakaan Universitas Negeri Malang, kemungkinan Anda akan menjawab perpustakaan Universitas Negeri Malang dari gedung pendidikan psikologi ini lurus terus ke utara hingga pertigaan FIS, lalu ke kiri lurus terus hingga pertigaan lalu ke kanan. Disitulah letak dari perpustakaan Universitas Negeri Malang. Nah, lanjut yang kedua, ada pengetahuan survei atau survey knowledge, di mana pengetahuan ini berkaitan dengan hubungan-hubungan global antara petunjuk-petunjuk dari lingkungan. Contohnya, masih dengan pertanyaan yang sama, di mana letak dari perpustakaan Universitas Negeri Malang, Anda mungkin akan menjawab perpustakaan Universitas Negeri Malang terletak di sana sambil menunjuk ke arah perpustakaan tersebut. Nah, pengetahuan survei ini akan lebih mudah dipelajari jika menggunakan peta. Dalam studi yang sama, yang masih berkaitan dengan eksperimen dari Thorndike dan juga Hayes, Tversky menggunakan distorsi memori terkait dengan lokasi-lokasi geografis. Nah, dalam karyanya yang menarik ini, Tversky menyajikan pernyataan bahwa distorsi terjadi karena orang-orang itu menggunakan strategi konseptual untuk mengingat informasi dari geografis. Nah, contohnya adalah ketika orang diminta untuk membayangkan bentuk geografis sederhana dari suatu objek, maka orang-orang akan cenderung membentuk prototipe dalam pikirannya. Nah, lanjut kepada tajuk utama neuroscience kognitif yang masih berhubungan dengan peta kognitif. Di sini, para peneliti itu memusatkan penelitiannya pada dua aspek yang berbeda dari peta kognitif, yaitu yang pertama ada transformasi spasial yang berpusat pada objek, yakni saat Anda merotasi suatu objek atau suatu lokasi dalam benak Anda. Yang kedua, ada transformasi perspektif egosentrik, yakni yang terjadi saat Anda merotasi atau menyelaraskan titik pandang Anda. Contohnya adalah ketika Anda telah terbiasa berbelanja di suatu swalayan, tentunya Anda akan hafal dari posisi-posisi atau letak barang yang Anda ingin cari. Contoh ketika Anda ingin mencari es krim dengan menggunakan transformasi spasial yang berpusat pada objek, Anda tentu akan membayangkan dahulu letaknya dalam benak Anda, lalu Anda akan memulai mencarinya. Selanjutnya, jika Anda menggunakan transformasi perspektif egosentrik, di sini Anda akan membayangkan diri Anda untuk berjalan mengelilingi rak-rak tersebut hingga menemukan es krim tersebut.
Perkenalkan, nama saya Ayu Hanggarani. Saya akan menjelaskan sinestesia, yaitu bunyi dari warna. Sinestesia adalah di mana sensasi dari satu modalitas perseptual, misal penglihatan, berpengalaman dalam modalitas lain, yaitu misal suara dan pendengaran. Individu mungkin dapat merasakan bentuk, merasakan suara, atau sebaliknya, dan dapat mendengar warna melalui proses indrawi dan alias pertukaran indera. Sinestesia, orang yang mengalami sinestesia mengalami gangguan seperti fungsi indranya nggak berfungsi semestinya pada orang normal umumnya. Dia bisa mengalami mendengarkan warna atau suara, jadi seperti kebalikannya. Nah, orang yang terkena gangguan sinestesia itu unik karena orang yang mengalami itu cuma beberapa aja dan sedikit ditemukannya. Sinestesia cenderung diatur oleh pandangan masyarakat, bukan acak. Misalnya ada hubungan yang positif antara peningkatan nada, suara, dan peningkatan kecerahan cahaya, yaitu bersin mungkin lebih cerah daripada batuk. Ada data yang meyakinkan untuk menunjukkan bahwa banyak orang memiliki jenis sinestesia di mana gambar dan suara terjalin. Lalu di sini ada penyebab sinestesia, itu karena otak yang memiliki sambungan neuron yang berbeda, yaitu namanya sambungan neuron ekstra. Nah, sambungan neuron ekstra itu dibandingkan dengan dari otak normal pada umumnya. Karena neuron ekstra itu berbeda, maka orang yang terkena sinestesia itu mengalami peningkatan aktivitas pada bagian proses warna, suara, dan kata. Dan ada kemungkinan penyebabnya ada lagi, yaitu orang yang terkena obat-obatan. Nama obatnya yaitu LSD. Nah, obat-obatan LSD itu udah ada juga efeknya. Kalau efek obat itu habis, orang tersebut akan kembali seperti normal. Di sini ada kasus, yaitu ada subjek yang disajikan dengan nada 30 per detik dengan amplitudo 100 desibel, yang menunjukkan ia pertama kali melihat strip dengan lebar 12-14 cm. Pengalaman indera itu juga disertai dengan indera perasa, seperti rasa manis dan asam borscht. Adapun penyataan subjek yang diungkapkannya sebagai berikut. Saya mengenali sebuah kata tidak hanya oleh gambar yang ditimbulkannya, tetapi juga oleh seluruh kompleks perasaan yang timbul dari gambar. Itu sulit diungkapkan. Nah, kesimpulannya ini mungkin dari sistem saraf kita terstruktur dengan cara bahwa cortex di antara neuron-neuron kortikal adalah elemen pre-word yang berharga dalam pemrosesan paralel yang berlebihan informasi di otak manusia, yang memungkinkan terhubung dengan area di otak yang memiliki aktivitas secara bersamaan yang dapat menimbulkan pengalaman sinestesi.